Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maritza Ekar Hamadani, nomor absen 20 dari 11 MIPA 8 dengan nomor induk 12309. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori dasar musik. Yang pertama, apa sih musik itu? Dari berbagai referensi dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, musik merupakan bunyi yang diterima oleh individu atau kelompok berdasarkan sejarah, budaya, lokasi, dan selera. Definisi musik sangat luas, di antaranya A. Musik adalah bunyi-bunyian yang ditangkap oleh indera pendengar. Yang B. Musik adalah suatu karya seni dengan segenap unsur pokok dan pendukungnya. Yang C. Musik adalah segala sesuatu yang dihasilkan secara sengaja yang disajikan sebagai musik baik oleh seseorang maupun sekumpulan manusia. Yang D. Menurut Soeharto, dalam buku yang berjudul Kamus Musik, dijelaskan bahwa pengertian musik adalah pengungkapan melalui gagasan yang melalui bunyi, yang unsur dasarnya berupa melodi, irama, dan harmoni, dengan unsur pendukung berupa gagasan, sifat, dan warna bunyi. Yang E. Pengertian musik yang terdapat dalam Wikipedia, yakni bunyi yang diterima oleh individu dan berbeda-beda berdasarkan sejarah, lokasi, budaya, dan selera seseorang. Nah, yang F, menurut saya, musik adalah serangkaian nada yang disatukan menjadi sebuah harmonisasi yang menarik jika didengar dengan menggunakan alat musik tertentu. Nah, apa itu unsur-unsur musik? Unsur-unsur musik adalah elemen-elemen musik atau sesuatu hal yang terkandung di dalam musik tersebut. Nah, unsur-unsur musik itu apa aja sih? Yang pertama ada melodi, ada harmoni, yang ketiga ada ritme, keempat irama, kelima tempo, keenam dinamika, ketujuh birama, kedelapan nada, kesembilan notasi, kesepuluh tanda kunci, kesebelas alterasi, dan yang ke-12 timbre. Nah, pertama kita akan membahas tentang melodi. Apa sih itu melodi? Melodi adalah nada yang berada di garis para nada yang berjejer. Kesimpulannya, melodi adalah rangkaian beberapa nada yang bergerak secara horizontal dari kiri ke kanan sehingga memainkannya secara bergantian. Atau, melodi adalah sekumpulan nada yang dimainkan secara bergantian. Yang kedua, harmoni. Apa sih itu harmoni? Harmoni adalah sekumpulan nada yang bergerak vertikal atau ke atas maupun ke bawah yang dimainkan secara serentak. Jadi, definisi harmoni itu apa? Jadi, harmoni adalah sekumpulan nada yang dimainkan secara bersamaan atau bisa disebut sekumpulan nada yang bergerak secara vertikal. Ketiga, ritme. Ritme yaitu durasi atau panjang pendeknya suatu bunyi atau suara. Jika suara itu mempunyai nada, disebut panjang pendek suatu nada. Nah, apa maksud dari gambar ritme di atas itu? Jadi, dalam gambar tersebut terdapat ritme dalam nilai birama 4/4 yang harus dibunyikan 4 ketukan, 2 ketukan, 1 ketukan, setengah ketukan, bahkan 1/4 ketukan. Yang kelima, irama. Apa sih itu irama? Irama sebenarnya adalah sekumpulan dari ritme. Jadi, yang sudah mempunyai durasi atau panjang pendek yang dikumpulkan bisa menjadi suatu irama. Yang kelima, tempo. Tempo adalah
Kecepatan lagu atau cepat lambatnya sebuah lagu disebut tempo. Ini ada beberapa tempo yang paling sering kita lihat, yakni ada largo atau lambat sekali, lento lebih lambat, adagio temponya lambat, andante sedang, moderato sedang agak cepat, allegro cepat, vivace lebih cepat, presto yang temponya cepat sekali, dan rubato berubah-ubah. Lalu yang keenam ada dinamika. Apa sih dinamika itu? Dinamika adalah permainan keras atau lembut. Nah, ada beberapa contoh dinamika atau simbol dinamika yang saya paparkan. Yang pertama, terdapat simbol P, atau kita sebut piano, yang artinya lembut. Yang kedua, ada F atau forte, yang artinya keras. Yang ketiga, MP, singkatan dari mezzo piano, yang artinya agak lembut. Yang keempat, MF, singkatan dari mezzo forte, yang artinya agak keras. Yang kelima, FF, singkatan dari fortissimo, yang artinya sangat keras. Yang keenam ada PP, singkatan dari pianissimo, yang artinya sangat lembut. Yang ketujuh crescendo, yang dari lembut menjadi keras. Dan yang kedelapan ada descendo, dari keras menjadi lembut. Dan yang kesembilan messa di voice, menjadi keras kemudian menjadi lembut dalam satu frase. Lalu yang ketujuh ada birama. Apa sih itu birama? Birama adalah ruang pembatas, sehingga kita dapat menuliskan notasi itu untuk membatasi bahwa birama selanjutnya akan terdapat ketukan kuat dengan birama. Jadi, yang saya paparkan tersebut pada gambar adalah nilai birama. Terdapat nilai birama 4/4, 3/4, 6/8, 7/8, yaitu nilai birama yang untuk membatasi bahwa setiap birama itu bunyinya ada 4/4, yang berarti 4 ketukan, yang masing-masing 1/4. Lalu ada 3/4, yaitu 3 ketukan, yang masing-masing nilai 1/4, dan seterusnya. Jadi, kesimpulannya, birama itu ruang. Nah, kalau nilai birama berarti nilai yang ada di depan, sehingga nilai itu yang menentukan ada berapa sih ketukan di dalam setiap birama dan ada berapa nilai dalam tiap birama. Lalu yang ke-8 ada nada. Apa sih itu nada? Nada adalah sekumpulan bunyi atau suara yang mempunyai frekuensi tertentu yang sudah terukur, sehingga kita menentukan bahwa not atau suara yang dikeluarkan itu sesuai dengan not apa, seperti itu. Yang ke-9 ada notasi. Di sini saya menggunakan notasi balok. Di dalam notasi ini, selain notasi balok, terdapat dibagi menjadi 3, yakni ada notasi balok, notasi angka, dan notasi huruf. Nah, tadi kan saya sudah bilang saya di sini menggunakan notasi balok. Jadi, misal kita memakai nilai 4/4, jadi ada tanda diam yang mempunyai 4 ketukan dan mempunyai nilai penuh atau dan seterusnya. Yang ke-10 ada tanda kunci atau clef. Nah, pada gambar yang birama pertama terdapat kunci G. Pada birama kedua terdapat tanda kunci F. Pada birama ketiga terdapat tanda kunci C. Jadi, apa sih tanda kunci atau clef itu? Nah, tanda kunci adalah tanda yang ditulis pada awal
paranada atau sangkar. Nada yang berfungsi untuk menunjukkan letak suatu nada. Nah, di tanda kunci ini ada 4 macam loh. Yang pertama, kunci C atau alto, kunci C tenor, kunci F, dan kunci G. Yang ke-11 ada alterasi. Nah, apa sih alterasi itu? Alterasi sering disebut tanda aksidental, yaitu crash atau sharp, moll atau flat, bugar atau natural, double sharp atau double crash, double flat atau double moll. Jadi, apa sih arti-artinya semua itu? Nah, untuk crash artinya menaikkan setengah nada. Untuk moll artinya menurunkan setengah nada. Untuk bugar artinya mengembalikan nada seperti semula. Nah, double sharp atau double crash maka dinaikkan satu nada. Sedangkan double flat atau double moll kebalikannya maka diturunkan satu nada. Yang terakhir, timbre. Nah, analisislah kedua gambar di bawah ini. Jadi, pada gambar yang kita lihat, terdapat orang yang sedang memainkan gitar dan orang yang sedang bermain saksofon. Kedua alat ini berbeda timbrenya. Mengapa? Karena dari bahan dan cara memainkannya sudah beda, sehingga karakter suara bisa berbeda. Jadi, timbre itu apa sih? Menurut saya, timbre adalah warna suara atau warna bunyi. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.